Baik adik-adik, kali ini kita akan mengerjakan soal IPA kelas 3 bab 2 mengenai penggolongan makhluk hidup secara sederhana. Soalnya berbentuk pilihan ganda. Kita mulai ya dari nomor 1. Nomor 1, makhluk hidup berikut ciri-cirinya sama bersisik, yaitu A. Kambing dan burung, B. Ayam dan bebek, C. Ikan dan ular, D. Katak dan belut. Nah, di sini yang bersisik, kita lihat yang A dulu ya, kambing dan burung tidak bersisik ya, kambing itu memiliki bulu, burung juga. Yang B, ayam dan bebek juga tidak bersisik ya, mereka memiliki bulu. Sedangkan yang C, ikan dan ular itu bersisik ya, ikan bersisik, ular juga bersisik. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C, ikan dan ular. Nomor 2, hewan mamalia yang selalu hidup di air, yaitu A. Katak dan ikan, B. Paus dan lumba-lumba, C. Bebek dan angsa, D. Buaya dan kura-kura. Kita lihat yang A. Katak. Katak itu hidupnya kadang-kadang di air, kadang-kadang di darat. Dan yang ikan memang dia di air ya, jadi nomor yang A itu bukan ya, karena katak dia hidup di dua alam. Yang B, paus dan lumba-lumba. Benar ya, paus dan lumba-lumba itu dia selalu hidupnya di air ya. Yang C, bebek dan angsa. Tidak, bebek dan angsa itu hidupnya di darat. D, buaya dan kura-kura juga tidak ya. Kadang-kadang buaya dan kura-kura itu hidupnya di air, kadang di darat. Jadi yang selalu hidupnya di air, nomor 2 jawabannya adalah B, paus dan lumba-lumba. Nomor berikutnya, nomor 3. Katak termasuk hewan amfibi karena A. hanya hidup di darat, B. hanya hidup di air, C. hidup di darat dan di air, D. hanya mencari makan di air. Kita lihat di sini katanya hewan amfibi. Nah, hewan amfibi itu maksudnya adalah hewan yang hidupnya di dua alam. Dia bisa hidupnya di darat, juga bisa hidupnya di air. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang C, hidup di darat dan di air. Nomor selanjutnya, nomor 4. Persamaan ciri antara kedua hewan di samping adalah A. tubuhnya berkulit tebal, B. penutup tubuhnya berlendir, C. bergerak dengan 4 kaki, D. termasuk pemakan rumput. Nah, kita lihat gambar di samping. Ada gambar rusa dengan kucing. Nah, kita lihat yang ditanya persamaannya. Kita lihat yang A. Tubuhnya berkulit tebal. Tidak ya. Tubuh rusa dan kucing itu bukan termasuk hewan yang berkulit tebal ya. Jadi bukan A jawabannya. Yang B, penutup tubuhnya berlendir. Tidak juga ya, tidak berlendir tubuhnya. Yang C, bergerak dengan 4 kaki. Benar ya, rusa bergerak dengan 4 kaki, kucing juga bergerak dengan 4 kaki. Kalau yang D, termasuk pemakan rumput? Tidak juga ya, karena kalau yang kalau yang rusa benar dia pemakan rumput, tapi kucing bukan pemakan rumput. Jadi nomor 4 jawabannya adalah C, bergerak dengan 4 kaki. Nomor 5. Hewan berikut termasuk serangga kecuali A. semut, B. siput, C. belalang, D. capung. Nah, yang bukan serangga ya, yang bukan serangga jawabannya adalah B ya, B bukan termasuk serangga, siput. Sedangkan semut, belalang, capung itu termasuk dalam golongan serangga. Kalau siput bukan. Jadi nomor 5 jawabannya adalah B. Nomor 6. Ciri-ciri ikan yang tidak benar adalah A. rangka tubuh dari zat tanduk, B. hidup di air dan bernapas dengan insang, C. tubuh ditutupi sisik, D. bergerak menggunakan sirip. Yang tidak benar jawabannya adalah yang
A ya, rangka tubuh dari zat tanduk. Tidak ya. Kalau yang B itu benar, bernapas dengan insang benar, tubuh ditutupi sisik juga benar, bergerak menggunakan sirip juga benar. Jadi yang bukan, jawabannya adalah yang A, rangka tubuh dari zat tanduk. Nomor 7, ayam termasuk hewan omnivora. Oleh karena itu, berdasarkan jenis makanannya, ayam segolongan dengan A. kelinci, B. tikus, C. kucing, D. burung elang. Nah, yang termasuk omnivora. Apa itu omnivora? Omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Nah, untuk jenis makanan itu hewan digolongkan menjadi 3. Pertama apa? Herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian karnivora, pemakan daging, omnivora, pemakan segala. Nah, yang di sini yang termasuk omnivora. Kita lihat yang A, kelinci. Kelinci biasanya makannya wortel, rumput, sayuran. Jadi, kelinci termasuk hewan herbivora. Bukan jawabannya berarti. B, tikus. Tikus ini makannya kadang-kadang keju. Kadang-kadang juga dia makan jagung. Kadang-kadang mau makan padi, ya. Nah, jadi tikus ini termasuk ke dalam golongan segala, pemakan segala. Jadi dia termasuk dalam omnivora. Nomor C, kucing. Kucing ini dia biasanya maunya makan ikan, makan daging ya. Nah, kucing termasuk hewan karnivora. D, burung elang. Burung elang ini biasanya makanannya tikus, ular ya, yang ada daging-dagingnya. Jadi burung elang itu termasuk ke dalam kelompok hewan karnivora. Nah, jadi yang di sini yang omnivora tadi apa? Yang B, tikus ya. Nomor 7 jawabannya B. Nomor 8, hewan bergerak dengan merangkak. Hidupnya di air, tubuhnya bersisik, dan suka makan daging. Hewan yang dimaksud adalah A. komodo, B. biawak, C. bunglon, C. buaya, D. bunglon. Jawabannya adalah C ya, buaya. Buaya itu dia jalannya merangkak, hidupnya juga di air, tubuhnya bersisik dan suka makan daging ya. Jadi jawabannya adalah C, buaya. Bagaimana dengan komodo? Komodo itu hidupnya di darat, tidak di air. Begitu juga dengan biawak. Memang dia merangkak juga, tubuhnya bersisik, makan daging, tapi dia tidak di air. Kalau biawak ya, hidupnya di darat. Bunglon juga sama, tubuhnya bersisik, merangkak, makan daging, tapi dia tidak di air. Jadi nomor 8 jawabannya adalah C, buaya. Nomor 9, berdasarkan jumlah kakinya, kepiting segolongan dengan A, kelabang, B, cumi-cumi, C, laba-laba, D, kerang. Jawabannya adalah C, laba-laba ya. Kenapa? Kita lihat kepiting. Kepiting itu termasuk hewan yang kakinya banyak. Nah, di sini hewannya kakinya banyak, dan tidak lurus bersusun ya. Nah, itu adalah yang C, laba-laba ya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah C, laba-laba. Nomor 10, hewan-hewan berikut mempunyai alat penyengat kecuali A, laba-laba, B, tawon, C, kupu-kupu, D, kalajengking. Nah, yang tidak memiliki penyengat. A, apakah laba-laba memiliki penyengat? Ya, jadi berhati-hati ya dengan laba-laba. Laba-laba itu ada beberapa jenis laba-laba yang memiliki penyengatnya beracun ya. Jadi laba-laba termasuk hewan penyengat. Tawon juga ya, dia memiliki alat penyengat. Kupu-kupu tidak. Kupu-kupu itu tidak memiliki alat penyengat. Kalajengking, ya kalajengking itu termasuk hewan penyengat. Jadi nomor 10 yang tidak memiliki alat penyengat adalah C, kupu-kupu. Nomor 11, tebu dan jagung sama bentuk daunnya, yaitu A, menyirip, B, bertulang lurus, C, bertulang lurus, B, menjari, D, permukaannya melengkung. Kita lihat gambar di samping, ada gambar daun dari jagung atau tebu ya, mirip jagung sama tebu daunnya. Nah, untuk
tebu dan jagung itu termasuk ke dalam bentuk daunnya bertulang lurus atau bertulang sejajar ya. Di nomor 11 jawabannya adalah yang C. Nomor 12, di samping adalah gambar daun, A. singkong, B. pepaya, C. tomat, D. jarak. Gambar di samping kita lihat itu adalah gambar daun singkong ya, bentuknya menjari. Jadi nomor 12 jawabannya adalah A. singkong. Nomor 13, tumbuhan yang batangnya beruas-ruas yaitu A. kacang panjang, B. jambu, C. bambu, D. mangga. Jawabannya yang tepat adalah yang C. bambu ya. Kita lihat bambu itu dia batangnya beruas-ruas ya. Kalau yang A kacang panjang memang dia beruas-ruas tapi buah kacang panjangnya bukan batangnya ya. Jadi nomor 13 jawabannya adalah C. bambu. Nomor 14, kepiting dapat hidup di darat dan di air. Hewan seperti ini tergolong A. serangga, B. amfibi, C. mamalia, D. herbivora. Nah, kalau hewan yang dapat hidupnya di dua alam yaitu di darat dan di air itu disebut juga amfibi ya. Jadi nomor 14 jawabannya adalah B. amfibi. Kalau hewan mamalia itu adalah hewan yang cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kalau yang D. herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Jadi nomor 14 jawabannya adalah B. amfibi. Nomor 15, tumbuhan yang bijinya berkeping satu antara lain A. jagung, B. kacang, C. mangga, D. manggis. Nah, tumbuhan yang berkeping satu. Caranya bagaimana melihat? Kita lihat bijinya. Kalau bijinya bisa dibelah menjadi dua, itu berarti berkeping dua. Kalau hanya satu nggak bisa dibelah, itu berarti berkeping satu. Kita lihat A. jagung. Bagaimana dengan biji jagung? Ya, biji jagung itu dia kalau kita ambil pipilan jagungnya satu, itu dia tidak bisa dibelah. Jadi dia termasuk ke dalam berkeping satu ya. Kalau kacang, yang B kacang tidak ya. Kacang dia berkeping dua. Begitu juga dengan mangga dan manggis. Jadi nomor 15 jawabannya adalah A. jagung. Nomor 16, tubuh hewan berikut dilindungi cangkang kecuali, jadi yang bukan. A. siput, B. kerang, C. cumi-cumi, D. keong. Jawabannya apa? Yang nomor 16 C ya, cumi-cumi. Jadi cumi-cumi itu termasuk hewan yang tidak dilindungi cangkang. Nomor 16 jawabannya adalah C. cumi-cumi. Nomor 17, ciri lumba-lumba yang tidak tepat. Jadi yang bukan ya. A. bernafas dengan insang, B. hidup di air laut, B. bergerak dengan sirip, D. tubuh ditutupi kulit yang licin. Jawaban yang benar adalah yang C ya, bergerak dengan sirip. Tidak ya, kalau bernafas dengan insang maaf, yang A, maksudnya yang A ya. Ciri-ciri lumba yang tidak tepat adalah yang A, bernafas dengan insang. Benar-benar lumba-lumba bernafas dengan insang. Yang tidak benar itu adalah dia bergerak dengan sirip, karena lumba-lumba tidak memiliki sirip ya, tidak memiliki sirip. Jadi kalau bernafas dengan insang benar, lumba-lumba bernafas dengan insang. Kemudian hidupnya di air laut juga benar, tubuh ditutupi dengan kulit yang licin juga benar ya. Jadi nomor 17 jawabannya adalah C, bergerak dengan sirip. Nomor 18, kelompok hewan berikut termasuk burung kecuali A. elang, B. merpati, C. kalilawar, D. kakak tua. Nah, pertanyaannya adalah yang tidak termasuk burung. Jawabannya adalah yang C, kalilawar ya. Kalilawar itu bukan termasuk golongan burung. Itu kenapa? Karena salah satu ciri-cirinya ada kelelawar tuh dia tidak bertelur ya kan. Kalau termasuk golongan burung tuh dia bertelur, seperti elang, merpati, kakak tua itu termasuk hewan yang bertelur. Sedangkan kelelawar tidak. Kelelawar itu dia dengan cara melahirkan ya. Jadi nomor 18 itu yang kecuali adalah C, kalilawar. Nomor 19, hewan yang bergerak di darat dengan merangkak adalah A. ular, B. kura-kura, C. belalang, D. cacing tanah.
Jawaban yang benar adalah yang B ya, kura-kura. Dia bergerak dengan merangkak. Kalau ular sama cacing tanah itu dengan perutnya. Kalau belalang dengan kakinya melompat ya. Sedangkan yang merangkak itu adalah B, kura-kura. Nomor 20, tumbuhan berikut menempel pada tumbuhan lain adalah A. Mawar dan benalu, B. Tali putri dan genjer, C. Anggrek dan benalu, D. Kaktus. Jawaban yang benar adalah yang C ya, anggrek dan benalu. Kalau mawar dan benalu, mawarnya tidak ya. Tali putri dan genjer, genjernya enggak, tali putrinya iya ya. C. Anggrek dan benalu. Anggrek menempel, benalu juga menempel. Bedanya apa anggrek dan benalu? Kalau anggrek itu dia menempel pada tumbuhan tapi tidak merugikan karena dia tidak mengambil makanan dari tumbuhan yang tempat dia menempel atau inangnya. Sedangkan benalu itu dia merugikan tumbuhan yang tempat dia menempel atau inangnya. Kenapa? Karena benalu itu mengambil makanan dari pohon atau tumbuhan yang tempat dia menempel. Jadi dia termasuk tumbuhan yang merugikan merugikan tumbuhan lain. Jadi nomor 20 jawabannya adalah C, anggrek dan benalu.